Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau sedikit edukasi. Ini controller pompa BBM atau CPU POM ini atau Pertamini ya. Ini kebetulan ada bookingan CPU POM ini support printer ya. Jadi kebetulan bookingnya ini tanpa display, tanpa printer, tapi ini kita memberi edukasi ya, bila sebelum dikirim sudah melalui tes cek dan berfungsi dengan benar ya. Jadi ini menyalakan display warna biru ya, displaynya nyala itu biru. Kita sedikit edukasi dulu ya. Ini soket display nggak mungkin kebalik ya, karena ada pengunci pengaman kebalik ya. Ini dari kami siap untuk pompa DC ya. Jadi ini bisa dipakai untuk pompa AC DC, tapi syaratnya kalau mau dipakai AC ya, 2 jalur kuning ini kan ada jalur kuning ya. Ini harus diputus dan jaraknya agak jauh ya. Kenapa? Karena memang dalam dunia POM ini itu kebanyakan menggunakan pompa DC ya, makanya ini jalur ini saya terhubung gitu ya. Tapi bila mana untuk pompa AC diputus saja ya, intinya diputus. Pengertiannya begini, kalau DC ya, kalau dipergunakan untuk pompa DC, ini kan power pompa. Intinya ini dari aki atau dari adaptor gitu ya, sini positif sini negatif ya, power pompa. Jadi powernya pompa ya. Kenapa disebut power pompa, tidak power supply gitu ya, atau input power? Karena bila untuk DC itu kecondongan ampere yang besar dalam POM ini itu pompanya ya. Makanya disebut sini power pompa. Jadi supaya orang awam itu juga, oh iya pompanya aja 10 ampere, berarti kan power pompanya harus 20 ampere atau 15 ampere kan gitu pengertiannya ya. Di sini ada tulisan tag pompa. Ini kalau untuk DC di kirinya positif, di kanannya negatif ya. Ini positif untuk power pompanya, ini untuk negatif gitu ya. Jadi kalau keuntungannya, kalau pompa DC hanya menggunakan power dari sini tanpa di soket ini ya, dia akan tetap nyala gitu ya. Pengertiannya nyala kenapa ya? Tadi kan di sini ya positif power pompa, negatif power pompa. Lah ini jalur penghubung ke atas kan sebenarnya arahnya ke controller ya, ke CPU gitu ya. Karena powernya misalkan 12 volt atau 24 volt DC ya, makanya jumper ini langsung, ini yang negatif ini langsung ke grounding atau ke masa ya. Terus yang ini positifnya ke sini ya, langsung ke controller gitu. Karena powernya DC, makanya supaya simple ini jalur terhubung gitu ya. Tapi kenapa kalau untuk AC kok dia harus dipotong? Kalau untuk AC power pompanya kan jelas 220 ya. Di sini 220. Lah jalur 220 ini power pompa ini kan terhubung ke CPU. Kalau nggak dipotong, otomatis CPU akan mati gitu ya. Rusak, kebakar lah intinya gitu ya. Kemahannya. Untuk itu perbedaannya cuma itu aja ya untuk pompa AC DC. Jadi di sini power pompa bila DC, bila PLN pun di sini bila pompanya AC di sini PLN 220, tapi dengan syarat harus memotong jalur ini ya, jalur 2 ini. Terus kita lanjut ke edukasi berikutnya. Di sini power pompa kalau AC ya pompa AC, kalau DC power DC gitu ya. Pompa DC gitu ya. Terus ini terminal untuk sensor. Di sini ada simbolnya juga, petunjuk sensor. Ada positif, S artinya sinyal, negatif, terus with nozzle plus ya. Jadi di sini positif sensor, data sensor kuning, hitam negatif sensor. Kalau switch nozzle-nya difungsikan, negatif ini itu keperuntukannya 2
support ya, switch nozzle dan sensor gitu aja negatifnya ya. Sini positifnya si switch sensor gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Di sini juga ada simbol. Jadi urutannya tuh merah, kuning, hitam, terutama sensornya gitu ya, merah, kuning, hitam gitu. Anggap tengahnya kuning ya. Ini soket display tadi ya. Terus ini soket printernya pun nggak mungkin kebalik ya, tapi dalam pemasangannya nanti ya ada perbedaan antara dataset dari pabrikan sama jalur ini, harap diperhatikan ya. Jadi intinya ini kita mau nyoba ya. Kita sekalian benahin dulu untuk waktunya, jamnya, karena ini terdapat RTC. RTC ini fungsinya untuk jam ya, karena ini Freeport printer, jadi supaya ngeprint hasil printan itu ada tanggal, ada jam, tanggal ya, hari gitu ya. Oke, kita masuk contoh 1010 ya untuk edit tahun ya, 2025. Oh, bulan 9. Oh, tanggal berapa nih? Tanggal 9 juga. Oh, maaf, bulan tanggal maaf ya, salah ya. Tanggal 11 ternyata. Tanggal 11, kita ulang lagi. 25, bulan 9 benar, tanggal 11 ya. Jamnya 12.55. Edit nozzle 1, nggak perlu. Oke. Seperti ini ya. Coba kita akan nyalakan. Jadi di sini kan sebelum diperintah itu, ini saya edukasinya secara teori aja ya. Di sini tuh harusnya kalau diperintah dia terdapat 12 volt ya. Ini kan adaptornya 12 volt, mungkin 11, berapa. Nanti ditunjukkan di sini kalau saya perintah ya, setelah pompa bunyi cetak gitu. Coba saya perintah 5000. Nah, di multitester menunjukkan 12, sekian ya. Berarti pompa, misalkan pompanya DC harusnya nyala gitu ya. Terus kita cek di sini ada nggak voltase? Ada 5 volt. Di sini ada berapa? 4, di sini negatif, di sini ada 4, saya loadingnya begini ya. Kita loading sampai 5000. Saya mengesot-ngesotkan antara data dengan negatif ya. Cara loading saya. Ini sudah selesai, saya ingin ngeprint. Dia mengeprint ya. Printnya pun hasilnya sama ya. Ini tanggal 11 bulan 9 tahun 2025 pukul 12.5707 gitu ya. Strobe 1 karena baru ngeprint 1 kali, nozzle 1, pertalite. Harganya tadi 9.000 ya, dapatnya 0,52. Itu total bayar 5.000, terima kasih gitu ya. Jadi untuk alamat ini POM ini bisa diedit ya, maksimal 16 karakter angka ya. Alamatnya POM ini milik siapa itu bisa diedit. Oke, jadi ini pembookingan hanya controller aja ya, tapi kita sudah praktekkan di sini bahwa berfungsi ya, untuk ngeprintnya, untuk pedisplaynya, untuk pompanya gitu ya. Jadi saya rasa cukup ya edukasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.